Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua dengan kondisi seperti saat ini? Jauh lebih baik atau mulai ada yang namanya tekanan-tekanan yang hadir? Nah, kita fokus yuk membahas mengenai tekanan-tekanan yang hadir tersebut, yaitu yang disebut dengan stres. Nah, sekarang tidak hanya membahas mengenai stres, tapi kita juga membahas mengenai tahapan-tahapannya. Dan sampai seberapa tahapan sih kamu membutuhkan untuk ada tenaga khusus yang bisa mensupport, membantu kamu menyelesaikan persoalan kamu. Kita masuk pembahasan mengenai stres dan tahapannya. Berbagai macam persoalan yang hadir pada saat ini, yaitu adanya COVID-19 yang mungkin menimbulkan pemikiran kita, kapan ya berakhir? Kalau berakhir, terus bagaimana? Terus ada nggak sih efeknya di rumah aja? Belum lagi persoalan yang namanya kalau misalnya kamu bekerja tiba-tiba harus terhenti. Karena keadaan perusahaan kamu yang tidak bisa mensupport lagi. Kita pahami karena perekonomian dalam hal ini masyarakat yang harus dirumahkan sehingga daya beli masyarakat juga mengalami persoalan. Kemudian pas saat berada di rumah bukan berarti tidak ada persoalan tersendiri. Sebagai seorang ibu, kamu harus mengurus anak, membereskan rumah, dan memiliki perasaan khawatir dan takut. Sebagai seorang ayah, apa yang harus aku berikan kepada anakku, istriku, dan bagaimana aku bisa memulai kembali bekerja. Sebagai suami dan istri, mungkin komunikasi mengalami kendala atau masalah. Sehingga tanpa disadari, pada saat mendidik anak yang di rumah saja, pelampiasan kepada mereka. Belum lagi tuntutan sebagai seorang anak terhadap orang tua yang harus diperhatikan dan mungkin ada yang mengalami sakit tapi khawatir untuk dibawa ke rumah sakit. Belum lagi persoalan lainnya yang harus dihadapi dengan berpikir, kapan berakhir ini semua? Terisolasi begitu lama dan tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Kesemua itu mengakibatkan tekanan buat manusia. Dan tanpa disadari, karena tidak mampu mengelola tekanan tersebut, mengakibatkan stres. Dan apakah setiap manusia memiliki tekanan? Ya, pasti. Karena setiap manusia memiliki tuntutan terhadap perannya masing-masing. Ada 4 tahapan tekanan itu sendiri yang akan kita bahas satu persatu di sini. Kita akan masuk sesi tersebut. Berbicara mengenai stres, itu sebenarnya apa sih? Stres itu adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh manusia pada saat adanya ketidaksesuaian antara tuntutan yang ia terima dan kemampuan untuk bisa mengelola tekanan dari tuntutan tersebut yang hadir. Dan bagaimana bisa dikelola kalau tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam mengelola tersebut. Oleh sebab itu, kita akan masuk ke tahapan yang lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih penyebab dari tekanan itu? Bicara mengenai tekanan atau penyebabnya, ada 2 hal yang harus dipahami oleh diri manusia itu sendiri. Pertama adalah tekanan secara internal dan tekanan secara eksternal. Faktor internal pertama bisa disebabkan oleh karenanya fisik manusia. Fisik tersebut misalnya terlalu lelah pada saat bekerja tanpa non-stop. Jadi artinya kerja dari pagi sampai pagi lagi, kemudian kerja lagi terus. Nah, tubuh ini perlu istirahat. Makanya bisa mengakibatkan stres hadir gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda pekerja keras banget gitu loh, yang workaholic gitu kan, itu butuh sekali untuk istirahat tanpa disadari kondisi ini terjadi. Kemudian ada namanya lagi tuntutan dari biologis itu sendiri. Ya bisa saja sih terjadi karena memang dari lahir mungkin ada mengalami kendala-kendala dalam proses berpikir. Kemudian juga ada persoalan tersendiri mungkin bawaan dari lahir yang bisa diakibatkan karena temperamental
Karena temperamen itu sangat amat dipengaruhi oleh faktor turunan dari orang tua. Ayah temperamen, anak cenderung mengakibatkan temperamen juga. Nah, ini juga membawa dampak biologisnya ya. Jadi ada faktor kimia-kimia yang mempengaruhi dari hormon-hormon di tubuh yang memang pada saat terlahir mengalami kondisi ini. Kemudian selain dari internal adalah eksternal. Eksternal di sini adalah dari lingkungan dan dari situasi. Lingkungan di sini, tuntutan tadi yang saya sampaikan. Sebagai seorang istri, kamu punya tuntutan ada, pasti. Mengurusi suami, melayani suami. Tapi di saat yang bersamaan, kamu juga harus memiliki tuntutan sebagai seorang anak dari orang tua. Harus melayani orang tua juga, memperhatikan orang tua juga. Kemudian kamu juga punya tuntutan sebagai seorang perempuan dalam hal ini. Mungkin waktunya menstruasi yang biologis tadi, kemudian kamu lelah karena bekerja pagi, siang, sore, malam, ngurusin rumah, kemudian mengakibatkan kondisi ini mengakibatkan tekanan tersendiri. Kalau sebagai seorang suami juga mengalami hal yang sama, tuntutan sebagai seorang anak, tuntutan sebagai kepala rumah tangga yang tidak mudah. Kenapa? Karena harus bekerja untuk mencari uang. Pada saat kondisi COVID-19 seperti ini, mungkin mengakibatkan pekerjaan kamu mengalami kendala tersendiri, usaha kamu yang punya masalah tersendiri, atau yang memprihatinkan adalah teman-teman yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan. Tentu tidak mudah harus mengatasi dan mengalami proses ini untuk bisa bangkit lagi. Ditambah lagi tuntutan sebagai seorang ayah dengan kondisi yang berpikir keras seperti ini. Apa yang harus dibawa pulang? Tambah lagi anak mau bermain, karena anak-anak semua di rumah. Tentu membuat beban tersendiri. Khawatir untuk keluar karena takut terkena COVID, tapi juga takut kalau di rumah tidak bisa memberikan nafkah untuk anak-anak. Konflik ini terjadi mengakibatkan gelisah dan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Tanpa terasa, akhirnya memproyeksikan dalam bentuk komunikasi dengan pasangan. Si istri yang lelah, suami yang lelah bertemu, sehingga menimbulkan konflik-konflik yang mesti tidak terjadi. Dan anak menjadi bulanan-bulanan di sini, artinya sasaran. Pada saat anak bertanya atau mengajarkan, maka dia akan menjadi pelampiasannya. Tanpa terasa, chaos terjadi di rumah tangga Anda. Oleh sebab itu, kita kenal yuk tahapan-tahapan stres itu dan kapan tepatnya untuk segera mencari bantuan tenaga profesional. Stres terbagi menjadi 4. Satu adalah eustress, kemudian hyperstress, kemudian hypostress, dan distress. Kita masuk definisinya ya. Distress adalah kondisi di mana tuntutan yang hadir atau tekanan yang hadir terlalu dikit. Itu kayak gimana sih? Jadi karena tidak tahu mau ngapain mengakibatkan kebosanan yang luar biasa. Ini dialami oleh kondisi orang yang berada di rumah tapi tidak tahu mau ngerjain apa. Ini sudah ada pembahasannya yang saya bahas, yaitu di cabin fever. Ya, jadi orang yang terlalu lama di lockdown tanpa melakukan aktivitas apapun yang disebut dengan generasi rebahan. Nah, ini hati-hati loh, karena akan membawa dampak stres itu sendiri. Eustress pertama kita bahas, ini menarik ya. Tuntutan atau tekanan yang hadir ya. Untuk beberapa orang menjadikan stres yang hadir tersebut dibalik nih berguna buat dirinya. Jadi eustress itu adalah kemampuan yang lebih daripada tuntutan yang hadir. Jadi orangnya mampu untuk mengelola, orangnya senang diberikan tekanan. Nah, ini berguna untuk meningkatkan motivasi, semangat yang begitu tinggi. Dengan adanya target, dia malah bisa meloncat lebih tinggi lagi. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang sales, oleh orang-orang marketing, oleh orang-orang pimpinan-pimpinan perusahaan atau orang-orang pemimpin lah di sini. Ini orang-orang yang memiliki kemampuan ini bagus banget. Kenapa? Karena stres yang hadir itu justru dia loncat lebih tinggi lagi. Tapi kalau orang yang nggak mampu mengelola ini, begitu dikasih jabatan atau fungsi pekerjaan seperti ini, nggak bisa ngerjain apa-apa, gitu loh. Kenapa? Karena nggak mampu ditekan. Nah, beberapa orang yang dalam hal ini adalah pebisnis, nah ini bagus banget memiliki kemampuan ini.
Tapi sekarang kalau pebisnis yang tidak mampu mengelola stres yang hadir, yang tadinya biasanya dia stres, kenapa? Karena putus asa. Kenapa? Biasanya dia hayu kejar target, keluar, bisa ketemu orang, bisa marketing, bisa jualan produk, bisa habis-habisan. Ini orangnya kan gak ada di jalan, gak ada di mana-mana dia, sehingga membuat ia merasa putus asa. Nah, itu loh untuk orang-orang yang mengalami atau memiliki sifat atau kemampuan untuk eustress yang baik, kalau tidak dikelola dengan baik pun akan ngedrop. Stres yang lain, hyperstress adalah apabila kemampuan seseorang mengelola dipush, dipush oleh keadaan hingga meledak. Mungkin sebagai seorang istri, tambah seorang ibu, overload. Mungkin Anda alami nih kondisinya. Ketakutan, kecemasan, gak tahu bagaimana mengelolanya, akhirnya meledak, menjerit, nangis, masuk dalam kamar, gak tahu mau ngapain, tanpa alasan mukul anak, tanpa alasan marah sama suami. Itu adalah kondisi yang dialami. Tanpa sadar loh ini terjadi. Yang ketiga, hypostress adalah kondisi orang yang monoton keadaannya, membosankan, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, mengakibatkan frustasi. Karena dia memiliki kemampuan tapi tidak tahu solusinya apa. Di rumah demikian lama, gak tahu mau kemana, gak tahu mau ngapain. Yang biasanya ada aktivitas, ini diam aja, akhirnya mengakibatkan hypostress. Hypostress adalah terjadi saat seseorang merasakan kebosanan, tidak ada tantangan dalam kehidupannya. Ya, ini contohnya adalah ibu rumah tangga yang menjalankan rutinitas setiap hari, itu lagi, bangun tidur itu lagi, gitu. Jadi artinya rutinitas. Atau misalnya kalau Anda bekerja adalah pada pekerja pabrik yang rutin mengerjakan sesuatu seperti itu. Rutinitas yang mengakibatkan kebosanan karena tadi ya, terus-menerus sirkulasinya atau polanya seperti itu diulang-ulang. Begitu. Nah, sekarang tahapan-tahapan tadi yang saya sampaikan, ada 4 tahapan ya. Bukan jenis-jenisnya stres, tetapi lebih ke tahapannya. Tahapan stres ada tahapan pertama. Seperti apa sih tahapan pertama sebelum menuju ke depresi? Ya, tahapan pertama adalah tahapan 1, stres paling ringan tahapannya. Pertama, semangat bekerjanya besar, berlebihan, overacting. Kemudian penglihatannya tajam, tidak sebagaimana biasanya. Ketiga, merasa mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya, namun tanpa disadari cadangan energinya semakin menipis. Tahapan yang kedua, merasa letih sewaktu bangun pagi yang seharusnya merasa segar. Ini untuk orang-orang yang mestinya kan tidur tuh bangun seger ya, ini merasa lelah. Kemudian merasa mudah lelah setelah makan siang. Tapi kalau kondisi puasa, ya ini agak berbeda. Kemudian lekas merasa capek menjelang sore hari. Nah, itu tahapannya ya, mulai timbul keluhan. Sering mengeluh lambung atau sakit perut. Nah, kamu udah mengalaminya belum seperti ini? Ada perasaan tidak nyaman. Detakan jantung lebih keras dari biasanya, seperti berdebar-debar. Otot-otot punggung dan tengkuk terasa tegang dan tidak bisa santai. Kalau kamu sudah memasuki level ini, berarti udah tahap 2 ya guys. Yang ketiga, perasaan tidak tenang, memiliki ketegangan emosional yang meningkat. Mulai memasuki pola tidur atau insomnia. Sulit banget untuk bisa tertidur. Kemudian pada saat tertidur, terbangun tengah malam, susah banget untuk tidur lagi. Hati-hati loh guys. Atau bangun terlalu pagi, di pagi hari ia nggak bisa tidur lagi. Koordinasi tubuh mulai terganggu. Badan serasa sempoyongan, seperti mau pingsan. Nah, itu udah tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat nih guys.
Untuk bertahan sepanjang hari aja udah sulit banget. Aktivitas pekerjaan yang semula senang, ia mulai merasakan membosankan dan terasa lebih sulit. Dan semula tanggapan terhadap situasi menjadi hilang arah. Kemampuan untuk bisa merespon mengalami penurunan. Dan ketidakmampuan untuk bisa mengelola kegiatan sehari-hari. Apalagi gangguan tidur disertai dengan mimpi-mimpi yang mulai menegangkan dan menolak ajakan-ajakan. Misalnya di rumah udah mulai mengurung diri di dalam kamar, nggak semangat, nggak bergairah. Daya konsentrasi menurun nih karena udah nggak bisa fokus lagi. Timbul perasaan ketakutan, kecemasan yang nggak bisa ngejelasin apa penyebabnya. Hati-hati ya guys, kalau udah berada di posisi ini, ditambah lagi kamu nonton tayangan-tayangan atau video-video drama-drama yang mengakibatkan kamu semakin terperosok oleh kondisi ini. Yang keempat, semakin memburuk. Kelelahan fisik dan mental semakin mendalam. Fisik dan mental ya, artinya udah mulai capek, tidak berujung, lelah gitu loh. Nangis, ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang ringan aja udah gak bisa. Gangguan sistem pencernaan semakin berat. Timbul perasaan takut, cemas semakin meningkat, mudah bingung dan panik. Itu bahaya. Tahapan keenam, dia mengalami serangan panik atau panic attack dan perasaan takut banget mati. Tidak jarang orang mengalami stres tahapan ini berulang-ulang masuk UGD, bahkan ICU. Meskipun pada akhirnya dipulangkan karena tidak ditemukan kelainan fisik maupun organ tubuh. Debaran jantung terasa amat keras, susah nafas, megap-megap, seluruh badan terasa gemetar, dingin, keringat bercucuran. Gak ada tenaga untuk melakukan hal yang ringan, pingsan dan kolaps. Terus sekarang kalau sudah memiliki dan mengetahui tahapan-tahapan tersebut, solusinya apa gitu kan? Makanya kita bahas mengenai solusinya. Pertama adalah tahu sumber stres itu dari mana. Nah, sumber stresnya kamu kenali. Apakah dari pekerjaan? Apakah dari lelahnya kamu di rumah? Apakah karena persoalan yang lain? Kamu yang tahu. Tuliskan itu. Ambil kertas, tuliskan. Kamu bertanya sama diri kamu sendiri. Kamu bicara. Masalah aku yang paling dasar tuh sebenarnya apa sih? Sampai aku seperti ini. Ambil kertas, tulis. Kenapa? Kamu tahu akarnya nanti kenapa. Kalau misalnya suami, Anda sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, masalahnya apa? Oh, karena tekanan dari kantor. Tulis. Oh, karena, mohon maaf, di PHK. Sebagai istri, apa? Oh, karena lelah fisik. Oh, karena tadi kan sudah saya jelaskan tahapan-tahapannya. Jadi tahu. Oh, sebagai anak, mungkin kamu nonton tayangan ini, beban kuliah yang begitu banyak, tapi tidak ada bimbingan karena semuanya harus selesaikan secara online. Oh, karena tidak bisa bertemu dengan orang tua, ini mau lebaran. Nah, apa sumbernya? Kenali dengan baik. Yang kedua, setelah mengetahui sumbernya, apa teknik untuk mengelola tekanan yang hadir itu? Tekniknya diantaranya ya, kamu bisa melakukan olah nafas, meditasi, yoga, itu contoh yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa berzikir. Dengan berzikir, kamu merasa lebih tenang dan lebih baik. Bercerita kepada orang lain, sahabat, orang tua, kakak, adik, pasangan kamu, untuk menceritakan perasaan kamu. Atau kalau kamu tidak bisa menceritakan kemana-mana, kamu boleh menuliskan di kertas dalam bentuk diary. Itu jauh lebih baik, sehingga tersalurkan perasaan kamu. Yang jelas, jangan ditahan. Kemudian kamu juga bisa dengan cara berkomunikasi atau berkontak langsung dengan binatang peliharaan kamu. Kalau dulu biasanya cuma ngasih makan, ini enggak, kamu mengelusnya,
bermain, melihat kelucuan-kelucuan dari binatang peliharaan kamu, kucing kamu, misalnya anjing kamu, atau kelinci kamu, ini merilis stres. Berikutnya juga bisa kamu berolahraga. Kenapa? Dengan kamu berolahraga, kamu mengeluarkan semua emosi atau perasaan-perasaan kamu yang tersimpan. Setiap manusia punya tuntutan dan memiliki tekanan masing-masing. Makanya di sini adalah bagaimana mampu mengelola stres itu dengan baik. Oleh sebab itu, setelah kamu mengenali stres kamu mampu mengelola stres kamu, tolong untuk bisa dijalankan dengan baik sehingga kamu mampu mengatasi persoalan-persoalan kamu di depan. Karena kita nanti tidak hanya memasuki tahapan ini. Kita nanti akan memasuki tahapan berhadapan atau keluar dari lockdown ini. Nah, Anda akan menghadapi sebuah kondisi baru yang harus dipersiapkan mental dan perasaan Anda sejak sekarang. Oleh sebab itu, silakan menghubungi kami kalau Anda membutuhkan bantuan kami lebih lanjut lagi dan secara profesional. Di nomor di bawah ini. Selain itu, kalau ada saran, kritik, atau informasi, atau ingin membahas lain lebih banyak lagi, silahkan tuliskan di bawah ini di kolom komentar di bawah ini. Dan kasih masukan pembahasan apa lagi ingin di-sharing. Terima kasih udah menyaksikan, selalu semangat, selalu positif berpikir, selalu sehat, dan semoga kita bisa keluar dari kondisi ini jauh lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.